Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Uswatun Hasanah dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan membahas materi terkait manajemen. Next slide. Nah, di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, prinsip-prinsip manajemen, selanjutnya yaitu karakteristik dan sifat-sifat manajemen, yang ketiga yaitu manajemen versus administrasi, dan yang terakhir yaitu terkait ruang lingkup manajemen. Nah, di sini pengertian manajemen menurut Robert L. Trewhelly and M. James Newport, manajemen adalah suatu proses perencanaan, mengatur, menggerakkan, serta mengendalikan operasi organisasi sehingga dapat mencapai koordinasi sumber daya manusia dan materi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Next. Fungsi dasar manajemen ada 5. Yang pertama yaitu planning. Planning ini bertujuan untuk menyusun langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan dan diawali dengan 5W plus 1H. Yang kedua yaitu organizing. Organizing ini bertujuan untuk mengelompokkan dan menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Yang ketiga yaitu staffing, yaitu mengelola struktur organisasi melalui beberapa tahapan dan mengembangkan sumber daya manusia yang efektif untuk mengisi jabatan di suatu organisasi. Yang keempat yaitu directing. Directing adalah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi para pekerja atau karyawan agar dapat mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling ini dilakukan agar setiap kegiatan dapat diawasi dan dilihat perkembangannya. Next. Di sini prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol tahun 1925. Yang pertama yaitu wewenang dan tanggung jawab saling berkaitan. Yang kedua yaitu perintah tunggal. Selanjutnya inisiatif. Selanjutnya yaitu perintah yang terarah, rantai perintah, pembagian pekerjaan, disiplin, kedudukan kepentingan individu dengan umum, pembayaran, sentralisasi, ketertiban, ekuitas, stabilitas kondisi pekerja, dan yang terakhir yaitu semangat kesatuan. Next. Karakteristik manajemen yaitu yang pertama, ada sumber daya ekonomi. Manajemen merupakan salah satu faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Selanjutnya yaitu berorientasi sasaran. Manajemen ini merupakan aktivitas yang memiliki tujuan. Yang ketiga yaitu proses yang berbeda. Maksudnya yaitu manajemen itu mempunyai proses yang terdiri dari beberapa fungsi. Selanjutnya yaitu kekuatan integratif, yaitu integrasi sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan merupakan inti dari suatu manajemen. Selanjutnya yakni sistem otoritas. Manajemen merupakan tim manajer yang mewakili suatu sistem otoritas, hierarki, komando, serta kendali. Subjek multidisiplin. Manajemen ini berkembang sebagai bidang studi disiplin dengan bantuan disiplin ilmu lainnya. Yang terakhir yaitu ada penerapan universal. Manajemen memiliki sifat universal. Prinsip serta teknik manajemen keduanya dapat diterapkan dalam bidang bisnis, militer, pendidikan, rumah sakit, serta pemerintahan. Next. Sifat-sifat manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu berisi prinsip serta fakta umum yang menjelaskan sebuah fenomena, misalnya seperti prinsip sebab akibat antara dua ataupun lebih faktor. Yang kedua yaitu manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni yaitu seni memberikan makna penerapan pengetahuan serta keterampilan guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi yaitu suatu profesi ialah panggilan yang memerlukan pengetahuan khusus serta persiapan akademik intensif berjangka panjang. Dapat disimpulkan
Manajemen merupakan kombinasi dari seni dan sains. Pengetahuan manajemen menunjukkan bahwa adanya karakteristik paduan antara seni dan sains. Meskipun hubungan keduanya tidak eksklusif, tetapi seni dan sains saling melengkapi. Next. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah profesionalitasnya berbeda dengan kedokteran, hukum, serta akuntansi sewaan. Menurut beberapa ahli, seharusnya tidak ada kendali atas segala pemasukan ke dalam lingkup manajemen karir. Sedangkan menurut Peter F. Drucker mengartikan bahwa manajemen lebih ke praktik daripada ilmu atau profesi yang terdapat unsur-unsur keduanya. Tidak akan terjadi kerusakan besar pada ekonomi dan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memprofesionalkan manajemen yaitu dengan adanya manajer perizinan serta membatasi akses ke manajemen untuk orang-orang dengan gelar akademis khusus. Next. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen. Nah, ruang lingkup manajemen dalam bidang kesehatan sendiri ada manajemen perawatan kesehatan, administrator rumah sakit, manajer keuangan perawatan kesehatan, direktur medis, manajer proyek, kefarmasian, manajer asuransi kesehatan, dan etika dan kebijakan kesehatan. Nah, untuk ruang lingkup di luar kesehatan sendiri terdapat manajemen produksi, manajemen pendidikan, manajemen personalia, dan lain-lain. Next. Manajemen versus administrasi. Kontroversi antara manajemen dan administrasi terpecah menjadi 3 pendapat, yaitu yang pertama, menurut Branch, manajemen adalah istilah umum dan mencakup administrasi, dan tidak ada perbedaan antara manajemen istilah dan administrasi. Mereka digunakan secara bergantian. Nah, sedangkan administrasi menurut Oliver Sheldon, administrasi itu berhubungan dengan penentuan kebijakan dan manajemen dengan penerapan kebijakan. Jadi, administrasi adalah fungsi tingkat yang lebih tinggi. Next. Jadi, hal yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi yaitu manajemen merupakan tumpuan atau pilar dari segala aktivitas dan sumber daya. Untuk mencapai tujuan, diperlukan manajemen yang merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, serta segala kegiatan dan sumber daya. Apabila tidak ada manajemen dalam suatu organisasi, maka segala aktivitas dan sumber daya tidak berfungsi dengan baik dan sukar untuk mencapai tujuan. Selain itu, hal ini perlu didukung dengan jiwa kepemimpinan dan keterampilan teknis seperti keterampilan dalam pengambilan keputusan serta perencanaan yang harus dimiliki manajer. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian materi manajer yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.